Di konten gue sebelum ini itu gue salah menyebut Menkumham ya. Menkumham itu Pak Yasona Lauli, Pak Yasona pokoknya ya, Yasona Lauli ya. Yasona Lauli, gue salah menyebut, gue kira Menkumham itu kayak Polhukam gitu. Itu Pak Mahfud MD. Jadi itu klarifikasi gue ya. Seperti sebagaimana Pak Fadil sebegitu terangnya menerangkan tentang KM 50. Ya kan gitu ya Pak. Biar terang semuanya, jelas semuanya. Jangan ada yang ditutupi. Ya kan? Bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, akuntabel, ya, presisi, begitu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT. Dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten gue mau klarifikasi juga ya. Di konten gue sebelum ini itu gue salah menyebut Menkumham ya. Menkumham itu Pak Yasona Lauli, Pak Yasona pokoknya ya, Yasona Lauli ya. Yasona Lauli, gue salah menyebut, gue kira Menkumham itu kayak Polhukam gitu. Itu Pak Mahfud MD. Jadi itu klarifikasi gue ya. Tapi itu bukan kesalahan yang fatal juga. Artinya salah sebut ya. Dan sekarang masuk ke konten kita kali ini. Dan sebelum masuk ke konten deh ya, gua minta maaf sama Pak Mahfud MD, salah nyebut nama, tapi ya tetap aja itu wakil menteri ya, begitu. Intinya salah sebut gitu ya, minta maaf, tapi khair insyaallah. Dan itu bukan sesuatu salah yang gua rasa itu bukan pelanggaran pidana ya, karena tidak menjelekkan, tidak fitnah. Alhamdulillah. Nah sekarang kita masuk ke konten. Oke. Konten gua kali ini adalah tentang Bapak Fadil Imran ya. Ada potongan video ya dari banyak beredar di media sosial, di Instagram, di Twitter ya. Waktu Pak Fadil Imran ditanya wartawan tentang
kasus Sambo. Ya, ditanya wartawan dengan kasus Sambo begini kayak Pak Fadil nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita hadapi dengan seperti hari ini, iya, damai. Jangan saya tanya ke Mabes ya. Nah. Oke. Sebagai institusi Polri juga dan Direktur Bayangkara boleh sedikit komentar nggak Pak? Iya, nanti tanya ke Mabes ya. Itu tanggapannya, ya. Makasih. Makasih ya Pak, hati di jalan Pak. Iya, tanya ke Mabes, itu tanggapannya. Ya, waktu ditanya, padahal itu kan di wilayah beliau ya, tapi beliau begitu. Ini juga ada beritanya guys, juga ada beritanya ya. Beritanya begini, Irjen Fadil Imran tiba-tiba panik. Ya, waktu ditanya. Ya, kita hadapi dengan seperti hari ini. Nah, Irjen Fadil Imran tiba-tiba panik ditanya wartawan soal Verdi Sambo. Jangan tanya saya. Waduh. Ini dilansir oleh Pos Kota. Ya. Wah. Kepala Polda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran tiba-tiba tampak panik ditanyai wartawan soal penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Apa itu tadi kelihatan panik gak sih guys? Ya, cuman menghindar sih kalau gua ngelihatnya, tenang beliau ya, tapi menghindar gitu, nggak tahu kenapa menghindar ya. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, ia tampak buru-buru menghindari wartawan karena mendengar pertanyaan tersebut. Seraya berjalan menuju mobilnya, Fadil diserang pertanyaan secara bertubi-tubi. Alih-alih memberikan tanggapan, Fadil malah menolak dan meminta wartawan tanyakan kepada pihak Mabes Polri. Ya tapi memang Pak Fadil juga jadi sorotan nih kasus Verdi Sambo nih, karena terjadi di wilayah hukum beliau ya. Di Duren 3 itu kan Polres Metro Jakarta Selatan yang juga di bawah Polda Metro Jaya ya. Kemudian salah satu wartawan menyampaikan pertanyaan, ia meminta tanggapan soal kasus Verdi Sambo atau penetapannya sebagai tersangka. Pak Fadil, izin dong Pak, minta tanggapannya soal kasus ataupun penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka, tanya wartawan kepada Irjen Fadil. Jangan tanya saya, tanya ke Mabes ya, jawab Irjen Fadil. Namun dirinya tetap didesak media untuk memberikan komentar. Oke, tapi sebagai institusi Polri juga boleh sedikit komentarnya Pak, ujar salah satu wartawan mendesak. Iya nanti tanya ke Mabes ya, itu tanggapannya ya, kata Fadil Imran menandaskan, kemudian langsung masuk ke mobilnya. Ya itu tadi ya. Jadi di Pos Kota ini diberitakan ya kelihatan panik katanya Pos Kota, tapi kalau menurut gue sih menghindar ya. Beliau itu menghindar dari pertanyaan wartawan, dan ini menjadi tanda tanya juga kenapa menghindar. Karena Pak Fadil ini terkesan tegas loh, orangnya tegas, Masya Allah. Ya nih, masih ingat kita konferensi pers yang ini? Coba kita lihat sama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Nah, lu lihat itu. Ya kan tegas. Ini masalah kasus KM50 nih. Nah. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS Muhammad Rizik Syihab, beliau nggak mau nyebut Habib ya, MRS itu. Kalau kami kan HRS, Habib Rizik Syihab ya. Pak Fadil MRS. Jadi kita lanjutin dulu. Kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam, sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan. Ya, rekan-rekan lihat itu ada alat bukti di depannya ya. Artinya beliau bernarasi seperti ini, itu udah ada bukti-buktinya menurut beliau dengan ketegasan. Ini anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur. Baiklah, intinya kita melihat Pak Fadil ya,
Di atas beliau waktu kasus Ferdi Sambo itu beliau menghindar, tanya Mabes. Padahal kasus ini sudah sedikit terang benderang ya, mulai ada cahaya gitu, artinya sudah ada penetapan tersangka yang masuk di akal kita gitu. Ya, bukan baradae, bukan tembak menembak, dan ini berkaitan dengan Irjen Ferdi Sambo. Kenapa Pak Fadil ini juga penting? Karena setelah kejadian, ya masih ingat kita ada pose berpelukan Pak Fadil dan Irjen Sambo. Ya, coba fotonya gue masih ada nggak ya? Kalau masih ada gue tampilin nih. Udah nggak ada gue fotonya. Ya, bentar. Coba. Oh ada sayang, ada. Ya masih ada itu pelukan Pak Fadil Imran sama Pak Ferdi Sambo. Itu sampai ada adegan mencium gitu ya. Nih, ya itu kan. Nah, ya. Nah ini kan kejadian setelah apa namanya? Konferensi pers itu. Nah itu Pak Fadil sama Pak Sambo tuh. Dan setelah itu ada konferensi pers dari Polres, pokoknya konferensi pers narasinya bahwasanya Brigadir J itu terbunuh karena tembak menembak karena Brigadir J berusaha melakukan pelecehan kepada Ibu Putri. Ya kan itu narasinya, dan ada kejadian seperti ini. Dan setelah sekarang terjadi penetapan tersangka oleh Mabes Polri, ya Pak Fadil itu nggak mau berkomentar gitu. Sedangkan di bawah nih untuk kasus KM50 Pak Fadil itu tegas banget gitu. Ya ada apa ini? Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Kita berharap sih nggak ada apa-apa ya. Mudah-mudahan aja Kapolri bisa presisi benar gitu. Semua pihak yang terkait itu bisa diperiksa. Kalau memang tidak bersalah ya alhamdulillah, ya kan. Tapi kalau memang ada berkaitan di situ, ya disampaikan kepada publik. Karena kami jujur aja kami melihat masalah Pak Ferdi Sambo ini semuanya adalah apa ya? Kami sebagai umat Islam itu kami percaya tentang mubahalah, tentang doa, ya, doa Habibana, ya. Kami meyakini bahwasanya Habib Muhammad Rizik Syihab ini, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat, itu di kejadian KM50 itu merasa dizalimi, dan kita percaya itu, dan Habib Rizik sudah berdoa. Ya ada doanya Habib itu. Nah, ini kan akhirnya ada timbul kejadian Pak Ferdi Sambo begini di rumah Pak Ferdi Sambo nih. Apa ada kaitannya sama Pak Fadil Imran? Itu pertanyaan. Apakah ada kaitannya? Nah, kami berharap Kapolri bisa tuh ya untuk memeriksa semuanya dan supaya jelas clear gitu. Seperti sebagaimana Pak Fadil sebegitu terangnya menerangkan tentang KM50. Ya kan gitu ya Pak. Biar terang semuanya, jelas semuanya. Jangan ada yang ditutupi. Ya kan? Bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, akuntabel, ya presisi begitu ya Pak. Oke, gitu aja guys. Kita berharap segera terbongkar semuanya ini motif-motifnya apa, dan kita akan terus mencoba memberitakan secara faktual ya, secara faktual yang tidak ditutup-tutupi, dan insya Allah ini menjadi titik terang dan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia agar bisa berharap kembali kepada institusi Polri yang di bawah pimpinan Bapak Listio Sigit. Mudah-mudahan itu bisa dikabulkan oleh Allah SWT sehingga semuanya terang benerang gitu, ketahuan siapa aja yang terlibat, ya dihukum kalau terlibat, kalau enggak ya jangan ya, tapi diperiksa gitu, beneran terlibat apa kagak gitu. Apakah asumsi-asumsi masyarakat selama ini tentang adanya dalam tanda kutip ya mafia yang tersebar luar ya dalam tanda kutip itu apakah benar atau tidak gitu. Jadi Pak Kapolri harus bisa seperti itu. Mudah-mudahan kita dukung Polri, kita dukung institusi kepolisian negara Republik Indonesia untuk membongkar semuanya. Gue Babe Aldo, kalau kalian rasa nih baik, kalian share. Mudah-mudahan jadi jariah. Yang belum subscribe silakan subscribe. Kalau kalian suka ya silakan like. Gue minta maaf ya kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi kelihatan banget ya. Yang ini beliau tegas banget. Yang ini beliau menghindar. What happened ayah naon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.